belum begitu baik mempelajari Al-Quran, ya harus bertanya pada diri sendiri. Iya, ya. Ini hasibu anfusakum, self correction gitu. Iya. Jadi harus mengoreksi diri sendiri. Kalau saya ini belum begitu baik bacaan Al-Qurannya, dan paling tidak ya mencari guru. Mencari guru yang bisa mengajarkan. Sebab tidak ada kata terlambat dalam tidak belajar. Tidak ada kata terlambat. Untuk yang namanya belajar itu dalam konsep Islam itu tidak ada terlambat. Karena pendidikan dalam konsep Islam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu dari sejak buayan sampai meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, ya sudah selesai, nggak mencari ilmu lagi. Begitu saya kira, Pak. Nah, Pak K, sekarang tadi saya juga membaca sebuah hadis tentang nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Ya. Kita barangkali bisa mengatakan kita patut bersedih bila mana dalam satu keluarga kebetulan belum ada yang bisa membaca Al-Quran di situ. Nah, di sini otomatis nawwiru buyutakum bitilawatil Quran itu tidak terwujud dalam rumah tangga mereka. Ya. Apa saran Pak Kiai bagi keluarga yang semacam ini? Tentu kembali kepada belajar tadi, tidak ada kata terlambat, atau bagaimana? Mungkin ada saran lain sehingga kita jadikan momentum acara kita kali ini menjadi awal dari segala-galanya bagi saudara-saudara kita umat muslim yang mungkin belum tahu membaca Al-Quran sampai saat ini. Baik, memang ada sebuah hadis yang dibacakan tadi. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan Al-Quran. Pertama tentunya ruangan rumah kita, di sana kan ada bagian-bagian tertentu. Ada yang namanya kamar tamu, ada yang namanya kamar tidur, ada yang namanya dapur dan sebagainya. Di sini tahap pertama coba kita hiasi ruangan tamu kita dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Oh ya, untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian. Yang kedua, itu merupakan satu ciri khas alamatul mukmin. Oh ya, ciri khas dari keluarga mukmin. Keluarga yang sakinah, keluarga mukminah. Ya. Kalau saja kita mau membeli hiasan dinding yang mahal, mengapa kita tidak mau menghiasi rumah kita dengan tulisan kaligrafi Al-Quran? Tapi yang dimaksud saya kira dalam hadis ini, nawwiru buyutakum, tentu yang dimaksud adalah bacaan. Ya? Membaca. Kedua, kalau kita belum mampu membacanya secara langsung, yang kedua caranya bisa kita beli beberapa kaset Al-Quran. Apalagi kalau misalnya ada VCD yang langsung, kemudian ada kaset-kaset dari qari-qari kita, apa itu secara murattal atau lain-lainnya, itu kita perdengarkan di rumah kita. Jangan di rumah kita perdengar, bukan tidak boleh ada suara-suara lagu-lagu, ya silahkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena itu namanya musik ya, keindahan. Dan kita juga hidup masing-masing kan ada senang sama musik, hanya mendengar misalnya kan. Nah kemudian selain musik yang terdengar di rumah kita, kemudian apa salahnya kita bangunkan keluarga kita dengan suara Al-Quran? Ya, itu akan lebih baik. Akan lebih baik bagi kita sebuah keluarga muslim. Keluarga muslim dengan Al-Quran. Seperti ada beberapa sekolah, kalau pagi sebelum masuk itu diperdengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Termasuklah di sekolah kami di perguruan Islam Darul Fatah itu, jam 7 masuk, tapi setengah 7 kita perdengarkan Al-Quran. Dengan menyeluruh begitu. Yang penting wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jadi mereka sudah mendengar itu suara Al-Quran. Kenatipun dia belum tahu membacanya, itu Al-Quran, dia sudah kenal. Jangan sampai tidak ada kenal sama sekali yang dibaca itu. Karena apa? Karena dia bisa membedakan antara mungkin lagu-lagu padang pasir dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak ada instrumen yang mengiringinya. Itu makanya para pemirsa, jadi kalaupun kita belum mampu membacanya, upayakan di rumah kita beli kaset lah. Mudah-mudahan itu menjadi pendorong. Jadi pendorong kita, sehingga kemudian nanti menjadi motivasi ya buat kita untuk mempelajari Al-Quran.
Karena apa? Karena Al-Quran ini bisa menyelamatkan kita kok. Nabi bersabda, inna sawma wal qur'ana yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa, Al-Quran bisa menyelamatkan kita. Dan dia menjadi imam kita. Ya, dan dia sumber hukum. Ya? Sumber hukum. Ya. Begitu saya kira. Baru kemudian nanti kita pelajari dan kita sendiri yang mendengungkan suara Al-Quran di dalam rumah kita. Karena rumah yang dibacakan Al-Quran, insya Allah syaitan nggak berani masuk ke dalamnya. Dan akan dilimpahkan rahmat oleh Allah. Ya? Pasti akan dilimpahkan rahmat sesuai dengan firman Allah, idza quri'al Al-Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, baiklah Pak Kiai, saya kira sudah cukup panjang lebar kita membahas mengenai bagaimana pentingnya mengetahui bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kiai di tempat kami pada saat ini. Saudara penonton, demikianlah pembahasan kami tentang Al-Quran, baik cara membacanya maupun cara mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Saleh Ramli tadi, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bagi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sampai saat ini belum dapat membaca Al-Quran dengan baik, belajarlah. Di kiri kanan atau dimanapun saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang tahu dengan ilmu tajwid, tentu mereka tidak pernah menolak untuk mengajarkan kita, karena kita ingin mengenal bacaan yang baik dan benar, karena ini menyangkut soal diterimanya atau tidak diterimanya bacaan kita. Saudara penonton, sekian acara kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.